Meski ini adalah episode recap dari series Kamen Rider Gabu, tapi tetap ada beberapa hal yang menarik terungkap di episode kali ini. Jadi, mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 44, di mana di awal episode ini akhirnya kembali memperlihatkan karakter Hajime Hiyori, bocil kehidupan karakter pertama yang ditemui oleh Soma saat dia tiba di bumi. Bisa dibilang bocah ini juga sangat berjasa bagi Soma saat pertama kali Soma sampai ke bumi. Dari memberi Soma makanan sampai memberi Soma tempat tinggal. Bahkan Gochizo pertama Soma yang tercipta pertama kali itu dari makanan yang diberikan oleh Hajime ini. Bahkan Hajime langsung tahu siapa identitas Soma sebenarnya sebagai Kamen Rider. Tapi baiknya Hajime di sini, saat teman-temannya membicarakan tentang Kamen Rider yang mereka dengar dari internet, dia tetap diam saja. Padahal dia adalah orang yang pertama yang diselamatkan oleh Soma. Bahkan dia langsung melihat Soma berubah menjadi Kamen Rider. Tapi hebatnya sebagai seorang bocil, di sini dia tetap bisa menahan diri nggak memberitahu siapapun mengenai identitas Kamen Rider sebenarnya. Meski sudah tidak pernah bertemu lagi, dia tetap menjaga identitas Soma sebenarnya, bahkan mungkin dari ibunya juga. Yang berarti dia juga tetap melindungi Soma secara tidak langsung. Hingga akhirnya di episode kali ini dia tanpa sengaja kembali bertemu dengan Soma hingga terjadi flashback dari saat Soma pertama kali sampai ke bumi. Bahkan di sini Hajime juga meminta maaf atas ucapan ibunya sebelumnya yang menyebutkan Soma sebagai monster di awal pertemuan mereka. Di sini Soma juga menjelaskan kenapa dia dipanggil sebagai Kamen Rider. Jadi bagusnya series ini, nama Kamen Rider awalnya diberikan oleh masyarakat yang melihat Soma bertarung dengan motor dan memakai topeng. Hingga nama itu juga disematkan pada Fram dan Valen. Tapi secara karakter seingatku, mereka jarang menyebutkan bahwa mereka sebagai Kamen Rider. Apalagi di antara karakter ini satu sama lain jarang banget memanggil mereka sebagai Kamen Rider atau memakai embel-embel nama Kamen Rider itu. Apalagi ke musuh mereka, seperti Soma yang masih dipanggil sebagai Akagabu, Fram dipanggil Fram, Valen dipanggil Valen, apalagi Bitter Gabu. Jadi makna Kamen Rider di sini semacam gelar yang diberikan oleh masyarakat, dan bagusnya episode recap ini gak memperlihatkan dari satu sudut pandang saja, tapi dari hampir semua karakter yang penting di series Kamen Rider Gabu ini. Bahkan sampai karakter yang sudah meninggal hingga mengungkap beberapa hal baru yang selama ini menjadi pertanyaan kita. Beberapa hal ini diungkap di sini menurutku oke. Tapi ada hal yang aku rasa nggak pas kalau diungkapkan di episode recap seperti ini. Jadi beberapa hal yang terungkap di sini ternyata setelah kekalahan Rango sebelumnya, meski Lakia sempat bilang penculikan manusia kini sudah makin berkurang, ternyata masih ada pekerja paruh waktu yang dikirim ke bumi. Nah, dari pekerja paruh waktu inilah ternyata kini kita tahu kalau ada pekerja lain yang bekerja di perusahaan Stomach yang menjadi semacam operator, customer service atau admin yang memberikan petunjuk pada pekerja baru. Jadi selama ini perusahaan Stomach bukan cuma keluarga Stomach dan agen mereka saja. Jadi di sini dijelaskan awal mula perusahaan Stomach dari Zom Stomach yang menemukan bahan baku pembuatan Darksnack, kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Buche Stomach hingga ke Lango yang membuat Darksnack makin tersebar luas ke masyarakat Granut. Di penjelasan ini juga ada Niap yang menjelaskan tentang ketiga Granut Hunter atau Kamen Rider dari Lakia, Bagnyanto, dan yang paling berbahaya tentu saja Soma. Kemudian dia juga menjelaskan mekanisme bekerja paruh waktu Granut di sini dan bagaimana nasib para Granut yang berkhianat, yang nyambung juga ke Lakia dan Komel. Dan saat memperlihatkan Lakia, dia nampak masih bonyok setelah dihajar oleh butler dari Pak Boka di episode sebelumnya. Nah, dari sudut pandang Lakia ini kita mendapatkan penjelasan lebih detail tentang Presiden Boka Jardak. Karena Bang Yanto yang datang menanyakan tentang Pak Presiden yang akan mereka lawan ini. Jadi Pak Presiden ini dari dulu memang memiliki citra yang jelek di masyarakat, tapi dia jago nyari muka di depan orang-orang kaya. Bahkan jika ada orang yang mengusiknya, besoknya tiba-tiba orang itu bisa menghilang. Mungkin ada penjual batu keliling membawa HT di depan rumah orang yang mengkritisi Pak Boka ini. Dan saking kejamnya Pak Boka ini, seperti yang kita tahu, bahkan lawan politiknya juga dia singkirkan dan mayatnya
dia simpan, dia jadikan bahan percobaan untuk digabungkan dengan Pak Suga kemarin. Dan seperti dugaan kita kemarin, karena sebentar lagi ada pemilihan presiden, pemilihan ulang, Pak Boka sepertinya merencanakan untuk menggunakan dark snake untuk menyogok orang-orang kaya agar mendukungnya dan juga nantinya bisa dia kendalikan setelah mereka kecanduan dark snake. Yang paling menarik di sini, Niap akhirnya menjelaskan tentang pintu yang disebut ruang gerbang. Pintu yang selama ini mereka gunakan untuk masuk ke dunia manusia, dan di sini dijelaskan ternyata pintu ini ditemukan oleh kakek Zom. Tapi mereka bahkan Niap juga saat ini belum tahu teknologi yang digunakan pada pintu ini hingga mereka bisa terhubung ke dunia lain. Bahkan Niap menyebutkan mungkin saja salah satu pintu di sini juga terhubung ke dunia lain selain dunia manusia, yang membawa kita kepada Summer Movie Kamen Rider Gabu nanti. Gak hanya recap, episode ini juga tetap menunjukkan pertarungan Niap melawan Bang Yanto yang gak sengaja bertemu. Dan seperti pembahasan kita sebelumnya, secara power level kekuatan Niap gak berbeda jauh dari Valen Prape Custom. Bahkan serangan Niap gak terlalu berpengaruh kepada Bang Yanto. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan recap dari karakter yang sudah meninggal, dari Sita dan Glota yang menceritakan bagaimana mereka dikalahkan. Yang menarik, penggambaran kedua karakter mereka di sini nampak sekarang lebih damai, seolah mereka sudah bisa beristirahat dengan tenang meski mereka seorang villain. Tapi yang paling menarik adalah flashback dari sudut pandang Rango yang menggambarkan bagaimana dia membenci bapaknya, bahkan digambarkan sampai dia yang meracuni bapaknya. Jadi kini sudah terungkap bagaimana Pak Buce meninggal. Sayangnya kematian Pak Buce ini terungkap di episode flashback seperti ini. Mungkin akan lebih seru kalau Rango mengungkapkannya saat dia bertarung dengan Soma. Mungkin saat di scene pesawat itu Rango bilang karena Soma lahir menjadi alasan dia untuk membunuh ayahnya. Mungkin karena jijik ayahnya menikah dengan manusia, atau karena ayahnya terlalu melindungi Soma karena penasaran juga gimana reaksi Soma kalau dia tahu Rango lah yang juga membunuh ayahnya. Karena kita tahu Buce sebenarnya bersikap kejam kepada Soma dan ibunya agar sengaja membuat Soma dan ibunya tidak bahagia agar mereka tidak dibuat menjadi bahan dark snake oleh kakak-kakak Soma. Bahkan kita tahu Buce lah yang meminta Dente agar Soma diperkuat untuk melindungi Soma agar dia bisa menghadapi kakak-kakaknya nanti, hingga Soma menjadi Kamen Rider seperti sekarang ini. Tapi yang bikin penasaran, apa langkah Rango selanjutnya untuk menghadapi dua kubu musuh yang masih tersisa baginya, dari Pak Boka hingga ke Soma. Dan yang gak kalah bikin penasaran adalah apa langkah Niap selanjutnya, apa rencana Niap sebenarnya, karena kini ditunjukkan Niap akan menuju ke Happy Pare dari Gochizo yang dia temukan. Dan minggu depan Niap akan mengajak Soma bekerja sama untuk menghentikan rencana Boka menguasai bumi. Nah, apakah Niap sungguh akan bekerja sama dengan Soma atau ada maksud licik di balik ajakan kerjasama dari Niap ini? Jadi kita tunggu saja minggu depan, karena episode minggu depan akan kembali ditulis oleh Bu Junko. Dan selain episode recap ini, di episode ini juga ditunjukkan preview Summer Movie untuk Kamen Rider Gabu. Aku lihat sih di sini cuma untuk promo movie saja, jadi baguslah, nggak begitu berpengaruh ke cerita utamanya. Jadi bagaimana menurut kalian recap episode kali ini? Untuk mengingat kembali perjalanan Soma selama setahun ini, aku rasa pas ada episode recap sebelum final arc. Tapi final arc-nya juga belum bisa kita tebak siapa yang akan melawan siapa dan siapa yang akan menjadi final boss-nya. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Tokusatsu.